Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di vlog kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani dengan NIM 0603 1282 32 dari program studi Pendidikan Ekonomi. Video vlog kali ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh Bapak Diskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Hari ini saya akan membahas sebuah aplikasi gratis dari Google yang sangat fleksibel untuk membuat website pembelajaran, yaitu Google Site. Saya akan tunjukkan bagaimana sih cara menggunakan Google Site untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, apa sih Google Site itu? Jadi, Google Site ini adalah sebuah aplikasi dari Google yang memungkinkan kita membuat sebuah website dengan mudah tanpa perlu coding sama sekali. Nah, aplikasi ini gratis dan bisa diakses oleh siapa saja yang punya akun Google. Di Google Site ini mempunyai beberapa fitur unggulan. Yang pertama yaitu drag and drop editor. Kita bisa tambahkan teks, gambar, video, dan dokumen hanya dengan Messenger dan menempatkannya di halaman. Yang kedua yaitu integrasi dengan Google Workspace, di mana kita bisa langsung embed Google Docs, Slides, Sheets, Chrome, bahkan YouTube ke dalam website kita. Yang ketiga yaitu template siap pakai. Ada berbagai template yang bisa langsung kita gunakan untuk project, portofolio, atau website kelas. Yang keempat yaitu responsive design, di mana website yang kita buat otomatis itu menyesuaikan tampilan di laptop, tablet, ataupun smartphone kita. Nah, yang kelima, ini bisa berkolaborasi secara real time, di mana kita bisa menggunakan website ini secara bareng-bareng dengan guru atau siswa lain secara bersamaan. Yang terakhir yaitu yang keenam, ini control access, di mana kita bisa atur siapa saja yang boleh melihat atau mengedit website kita. Nah, bagaimana sih fungsi Google Sites dalam pembelajaran? Google Sites ini sangat berguna. Yang pertama, untuk membuat website kelas atau mata pelajaran. Yang kedua, bisa untuk membuat portfolio siswa. Yang ketiga, membuat media pembelajaran interaktif. Yang keempat, membuat project based learning. Yang kelima, membuat repository materi pembelajaran. Yang keenam, membuat platform tugas dan pengumpulan hasil karya siswa. Nah, bagaimana sih kelebihan Google Sites ini? Kelebihan Google Sites menurut saya yang pertama itu pasti udah gratis untuk selama-lamanya dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Yang kedua itu sangat mudah digunakan, tidak perlu skill untuk programming. Yang ketiga itu terintegrasi sempurna dengan Google Workspace seperti Drive, Docs, Chrome. Nah, yang keempat itu otomatis tersimpan, di mana kita tidak perlu khawatir data kita akan hilang. Yang kelima yaitu bisa diakses dari mana saja, cukup punya koneksi internet. Nah, yang keenam, aman karena dikelola langsung oleh Google. Yang ketujuh, bisa berkolaborasi, cocok untuk kerja kelompok. Yang kedelapan, mobile friendly, di mana tampilan otomatis menyesuaikan dengan perangkat. Nah, bagaimana sih kelemahan yang dimiliki oleh Google Sites? Yang pertama yaitu customization yang terbatas, di mana tidak se-fleksibel WordPress atau website coding manual. Nah, yang kedua itu tidak bisa install plugin atau tambahan seperti platform website lainnya. Yang ketiga, harus punya akun Google, di mana kita harus bisa akses tersebut menggunakan akun Google. Yang keempat, tergantung koneksi internet. Kita tidak ada internet, tidak bisa mengedit secara offline. Yang kelima, itu ada fitur SEO terbatas jika ingin website muncul di Google Search. Nah, yang keenam, ada tampilan agak mirip-mirip jika pakai template yang sama dengan orang lain. Tapi semuanya untuk kebutuhan pembelajaran, Google Search ini sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang saya akan demo cara menggunakan Google Sites. Nah, pertama itu buka browser dan ketik sites google.com. Bisa pilih ini, kemudian kita scrolling bawah, pilih Google Sites. Nah, ini tampilan home dari Google Sites. Di sini bisa terlihat kalau kita udah membuat Google Sites. Nah, ini kita mulai dari awal. Yang pertama itu kita klik situs kosong ini. Nah, dari sini kita langsung bisa merubah bagian background belakang. Klik ini, kemudian muncul foto. Ini upload. Nah, untuk bagian belakang kalian bisa desain di Canva terlebih dahulu, menyesuaikan sama materi apa yang akan diajarkan kepada siswa. Di sini saya sudah membuat desain dari Canva. Nah, kemudian
semua langkah-langkah yang dilakuin tadi ini adalah hasil dari pembuatan Google Sites media pembelajaran kelas 10 ekonomi tentang Bank Indonesia. Di sini siswa tadi udah dikasih link, kemudian mereka bisa mengklik start, lalu mereka bisa melihat guru pengembangan yang membuatnya, kemudian mereka juga bisa mengakses atau sebelum memulai pembelajaran mereka bisa mengisi presensi. Di sini saya isi presensinya melalui Google Form. Jadi mereka mengklik ini langsung keluar ke Google Form. Selanjutnya itu para siswa setelah melakukan presensi mereka bisa membaca terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini sudah saya buatkan untuk satu pertemuan yaitu membahas tentang bank sentral. Nah, setelah membaca tersebut siswa diharapkan melanjutkan pembelajaran hari ini untuk membaca materi. Nah, siswa tersebut bisa langsung mengklik bagian icon materi ini yang bukunya. Nah, ini langsung ke halaman materi. Di sini saya membuat satu file PPT yang berisi tentang bank sentral. Di sini dia tidak lari dari laman web Google Sites-nya, bisa langsung terbuka. Jadi tinggal siswa tersebut membacanya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu mereka bisa memahami lebih dalam tentang materi pembelajaran yang dipelajari hari ini. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk video pendukung pembelajarannya. Nah, di sini saya menampilkan satu video dari YouTube. Nah, untuk memutarnya, di sini langsung bisa tinggal klik aja. Untuk asesmennya lebih mengukur pemahaman peserta didik, saya memberikan satu kuis yaitu berupa soal 10 pilihan ganda. Mereka bisa langsung klik di kuis ini. Nah, ini langsung pindah ke halaman quizzes. Oke. Mungkin itu saja media pembelajaran berupa website Google Sites yang digunakan untuk pembelajaran ekonomi kelas 10 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun langkah-langkah yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Semoga bisa bertemu di tutorial media yang lainnya. Terima kasih. Setelah mempelajari dan menggunakan Google Sites, saya akan memberikan sebuah refleksi sedikit apa saja manfaat aplikasi ini bagi guru dan siswa. Nah, manfaat untuk guru, Google Sites ini sangat membantu. Yang pertama itu menghemat waktu, di mana guru tidak perlu print ratusan lembar materi atau handout, semua bisa diakses digital di satu tempat. Nah, yang kedua itu meningkatkan efisiensi, di mana guru bisa update materi kapan saja, siswa langsung bisa akses versi terbaru, tidak perlu kirim file satu-satu lewat WA atau email. Nah, yang ketiga itu memudahkan monitoring, di mana dengan Google Sites ini terintegrasi, guru bisa langsung lihat siapa saja yang sudah submit tugas, siapa yang belum, dan hasilnya bagaimana. Nah, bagaimana manfaatnya untuk siswa? Yang pertama, itu akses materi 24 jam. Jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Siswa bisa belajar secara mandiri, tidak tergantung kepada gurunya. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik, di mana dengan multimedia, video, gambar,
interaktif kuis, pembelajaran jadi tidak membosankan, ini meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang ketiga itu melatih literasi digital, di mana siswa jadi terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar. Ini penting untuk persiapan mereka di era digital. Nah, yang keempat itu mendorong kemandirian, di mana siswa bisa belajar mandiri dengan mengakses materi dan tugas di website, tidak selalu bergantung pada penjelasan guru di kelas. Dan terakhir, yang kelima itu membangun portofolio digital, di mana siswa punya bukti nyata dari proses dan hasil belajar mereka yang bisa digunakan untuk masa depan. Jadi, Google Sites ini bukan hanya sebuah tools, tapi solusi yang bisa mentransformasikan cara kita mengajar dan belajar di era digital ini. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir vlog ini. Saya harap vlog ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai menggunakan Google Sites dalam pembelajaran. Ingat, teknologi adalah alat yang penting. Bagaimana kita memanfaatkannya dengan kreatif dan efektif untuk tujuan pembelajaran yang lebih baik. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengalaman menggunakan Google Sites, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam learning, happy teaching, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.